Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat merupakan amalan yang sangat agung dan memiliki banyak keutamaan. Hal ini tentu tidak terjadi tanpa alasan, mengingat Rasulullah Muhammad SAW adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya dalam riwayat disandingkan dengan nama Allah. Menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW adalah kenikmatan luar biasa yang harus kita syukuri. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, dia berdoa memohon ampunan Allah selama 40 tahun. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merespon permohonan Nabi Adam. Sampai tiba saatnya Nabi Adam alaihissalam memohon ampun dengan nama Muhammad, maka Allah pun menerima taubatnya. Ketika itu Allah bertanya, "Wahai Adam, bagaimana engkau bisa tahu nama Muhammad padahal aku belum menciptakannya?" Adam menjawab, "Sesungguhnya ketika engkau menciptakanku, aku melihat nama Muhammad yang disandingkan dengan namamu. Tidak mungkin seorang yang disandingkan namanya dengan engkau, kecuali dia memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisimu." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Kamu benar, dan kalaulah bukan karenanya, tidak akan kuciptakan engkau." Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah tersebut kita dapat memahami bahwa kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berbanyak sholawat benar-benar dapat menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dalam ceramah Ustadz Abdul Somad mengatakan, seseorang berzikir boleh jadi tidak sampai, baca subhanallah belum tentu sampai, beristighfar belum tentu sampai, tetapi membaca salawat pasti sampai kepada Allah. Karena istighfar untuk diri sendiri, bertasbih, bertahmid untuk diri sendiri, tetapi kalau salawat untuk kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman dimanapun kalian berada, ada banyak manfaat dan kebaikan yang Allah janjikan kepada seseorang yang bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Berikut kami merangkum 5 manfaat solawat versi Dimensi Iman. Namun sebelum lanjut video ini, ayo bersama-sama dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Yang pertama, mendapatkan syafaat Rasulullah. Pada hari kiamat nanti, setiap manusia akan sibuk dengan urusannya sendiri. Namun ada satu manusia yang sibuk dengan urusan orang lain. Dialah Rasulullah Muhammad SAW, yang mana saat itu dia sibuk mencari keberadaan umatnya untuk dia berikan syafaat. Syafaat ini bertujuan untuk menyelamatkan seseorang dari huru-hara hari kiamat dan beratnya hari penghisaban. Maka adapun orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW ialah mereka yang sering bersalawat kepadanya. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan Nabi dalam sebuah hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Orang yang paling berhak mendapat syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat untukku." Dalam hadis lain juga dijelaskan, setiap umat pasti akan mendapatkan syafaat, namun lain halnya dengan yang diutamakan, di mana yang terlebih dahulu Nabi berikan syafaat ialah mereka yang paling banyak intensitas sholawatnya. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang lebih utama bersamaku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku." Penghancur dosa-dosa. Manusia adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan, sehingga sudah sepatutnya setiap hamba bermuhasabah di akhir malamnya atau sebelum tidur, lalu memohon ampun atas apa yang telah dia perbuat dalam satu hari itu. Selain istighfar, sholawat juga dapat menghancurkan dosa-dosa seseorang, sebagaimana sabda Rasulullah. Nabi SAW bersabda, "Sholawat kalian kepadaku itu penghancur dosa-dosa." Sahabat beriman, Rasulullah juga menganjurkan kita untuk memperbanyak sholawat pada hari Jumat, karena memiliki banyak manfaat sebagaimana dalam hadis menjelaskan. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa bersolawat kepadaku setiap hari Jumat sebanyak 40 kali, maka Allah menghapus semua dosa-dosanya." Tidak hanya sampai di situ,
Orang yang bersalawat akan senantiasa didoakan oleh malaikat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Abdullah ibnu Amir ibnu Rabi'ah menceritakan sebuah hadis berikut dari ayahnya yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan salawat untukku sekali, maka para malaikat terus-menerus memohonkan ampunan buatnya selama masih membaca salawat. Karena itu hendaklah seseorang hamba membaca salawat baik banyak ataupun sedikit. Doanya pasti dikabulkan. Setiap umat Islam yang berdoa kepada Allah pasti akan dikabulkan. Namun salah satu penyebab mudahnya doa sampai ke langit yakni dengan membaca salawat dalam doa yang kita panjatkan. Hal ini karena di langit terdapat pintu yang menjadi tempat lewatnya doa-doa itu. Oleh karena itu, doa dapat tertunda di langit karena berbagai macam faktor. Bisa dari adanya hal-hal yang haram dalam diri kita saat berdoa. Bisa juga karena dalam berdoa tidak mengisinya dengan salawat atas Nabi. Sehingga dengan bersalawat, maka pintu langit akan terbuka sehingga doa kita dapat dikabulkan Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, "Tiadalah sebuah doa terkecuali di antara doa tersebut dan langit ada hijab hingga dibacakan salawat untukku. Ketika dibacakan salawat untukku, maka terbukalah hijab tersebut dan diangkatlah doa." Dalam hadis lain juga Nabi SAW menjelaskan, barang siapa bersolawat 100 kali dalam sehari, maka Allah menunaikan 100 hajatnya, 70 hajat untuk akhiratnya dan 30 untuk hajat dunianya. Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, perlu kita sadari bahwa seseorang tidak akan mampu masuk ke dalam surga kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saat ini kita mampu menghirup udara segar dan merasakan segala kenikmatan rezeki, saraf-saraf yang ada dalam diri kita untuk kita gunakan sebagaimana keinginan kita. Itu tidaklah terjadi kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Adapun amalan yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah dengan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah kisah dari Abdurrahman ibnu Auf yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bangkit lalu menuju ke arah kebun kurma hasil zakat. Kemudian beliau masuk ke dalamnya dan menghadap ke arah kiblat lalu bersujud. Beliau melakukan sujudnya dalam waktu yang cukup lama, sehingga aku menduga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut nyawanya dalam sujud itu. Aku pun mendekatinya dan duduk di dekatnya. Maka beliau mengangkat kepalanya dari sujudnya dan bersabda, "Siapakah orang ini?" Aku menjawab, "Abdurrahman." Nabi SAW bertanya, "Ada perlu apa?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau telah melakukan sujud cukup lama, dan saya merasa khawatir bila Allah mencabut nyawamu dalam sujudmu itu." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan menyampaikan berita gembira kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman ditujukan kepadaku, barang siapa yang mengucapkan salawat untukku, maka dia akan mencurahkan rahmat dan berkahnya kepadanya. Dan barang siapa yang mengucapkan salam penghormatan kepadaku, maka dia akan membalasnya. Karena itu aku bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukurku kepadanya." Yang terakhir, dihindarkan dari kesusahan dunia. Sahabat beriman, hakikat hidup adalah sebagai tempat bersusah-susah untuk mengumpulkan bekal sebagai kehidupan akhirat nanti, di mana gol akhirnya yakni surga atau neraka. Setiap manusia pasti akan mendapatkan masalah dalam hidupnya. Namun tugas kita adalah menghadapi masalah tersebut dengan senantiasa sabar. Sabar dalam artian bukan pasrah diri, akan tetapi sabar dalam Islam yakni mencari jalan keluar dari segala masalah yang kita hadapi. Sahabat beriman, Rasulullah Muhammad SAW telah mengajarkan kita bahwa salah satu amalan agar dimudahkan dalam perkara urusan duniawi yakni dengan bersolawat sebagaimana dikisahkan
dari At-Tufail ibnu Ubay dari ayahnya yang menceritakan bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu jika kujadikan semua doaku untukmu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kalau demikian, Allah akan menghindarkan dirimu dari kesusahan dunia dan akhiratmu." Dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa makna sholawat yakni memberikan sanjungan doa dan keselamatan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan kerabatnya. Dengan begitu Allah akan menghindarkan kita dari kesulitan dunia dan akhirat. Dapat kita pahami bahwa Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar, meneguhkan hati kita untuk dapat melewati segala cobaan, tentunya dengan iman yang tertanam dalam diri kita masing-masing. Demikianlah pentingnya amalan sholawat untuk kita kerjakan, baik itu dalam jumlah banyak maupun sedikit. Sahabat beriman, saran dari kami keluarga besar Dimensi Iman, jika sahabat bingung memilih sholawat yang tepat dan singkat, kami menyarankan untuk membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang artinya, Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Sahabat beriman bukan bermaksud untuk mengajarkan, akan tetapi jangan sampai diri kita menghabiskan waktu yang lama untuk memilih sholawat, sedangkan untuk pengamalannya itu singkat. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.